Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita akan punya waktu bersama untuk menyembah Tuhan, serta kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, kesempatan kami boleh duduk, diam, dan sungguh-sungguh fokus kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau berbicara kepada umat-Mu yang mendengar, yang mendekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu-Mu yang terbaik. Oh, bukan waktu kami Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terbaik. Rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya Kau Allah yang memulihkan, Kau yang memberikan yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, hari ini kembali saya akan berbicara satu topik yang mungkin sudah berkali-kali kita bahas, kita sama-sama belajar lewat firman Tuhan, yaitu menanti janji Tuhan atau menanti waktu penggenapan janji Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang penantian, maka teks atau cerita yang seringkali muncul dari benak kita adalah kisah Abraham. Abraham dipanggil Tuhan, diberikan janji untuk punya keturunan pada waktu dia berusia 75 tahun. Dan Abraham perlu menantikan 25 tahun sampai dia berusia 100 tahun dan kemudian lahir Ishak. Sekalipun Ishak disebut anak perjanjian, ya, sekalipun Tuhan berjanji kepada Abraham, bukan berarti perjanjian dengan Abraham itu langsung digenapi oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami di mana kita menerima janji, kita begitu yakin bahwa Tuhan mau melakukan satu perkara dalam kehidupan kita. Apakah itu kita mempercayai Tuhan untuk keadaan finansial yang lebih baik? Kita mungkin berdoa dengan istri, dengan anak-anak, dan mempercayai Tuhan untuk kendaraan, atau untuk rumah, atau untuk sesuatu yang lain, ya. Dan kelihatannya janji Tuhan itu tidak kunjung datang di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu cerita juga di kitab Kejadian. Dan kisah ini masih ada hubungannya dengan Abraham karena kisah ini adalah kisah dari anak perjanjian itu sendiri, kisah Ishak. Dan kisah ini terambil dari Kejadian pasal 25 dan saya akan membacakan 2 ayat buat saudara, ya. Dari kisah ini ada satu bagian singkat yang saya ingin saudara simak baik-baik. Dikatakan, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara, alangkah indahnya bila mana kita melihat ayat-ayat ini dan menyimpulkan bahwa setiap kali kita orang percaya berdoa sama seperti Ishak, ya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, Tuhan mengabulkan doanya, ya. Kalau di dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia itu hanya kurang dari 1 kalimat, saudara. Maksudnya masih dalam kalimat yang sama, bukan kalimat berikutnya. Ditandai dengan titik koma. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul, kemudian titik koma, Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Mulai dari berdoa dan sampai mengandung, itu berada di kalimat yang sama. Dan kita menganggap, Tuhan,
daripada saya menunggu seperti Abraham menunggu 25 tahun. Kenapa enggak saya mengalami seperti Ishak? Ataukah mungkin ada kunci tertentu yang membuat Ishak mengalami apa yang dia alami? Mungkin ada doa tertentu yang dinaikkan Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sehingga Ribka melahirkan segera sesudah didoakan oleh Ishak. Saudara ingat bahwa Ishak berumur 40 tahun pada waktu dia menikah, ya. Dan kemudian dia berdoa karena istrinya mandul. Setelah mungkin beberapa saat dia merasa, kenapa kok istrinya nggak punya anak gitu ya. Dan dia mulai berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Tetapi kalau kita melihat 5 ayat kemudian, kalau saudara perhatikan apa yang Alkitab tuliskan, di ayat yang ke-26 dikatakan, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ini bercerita tentang anak yang tadi didoakan oleh bapaknya, oleh Ishak. Ini anak Ribkah, ya. Rupanya doa yang luar biasa dari seorang ayah, dan istrinya mengandung dan lahirlah 2 anak kembar, saudara, ya. Jadi ini membawa sukacita buat Ribkah dan juga buat Ishak, yang saya percaya mereka berdoa bersama-sama. Tapi perhatikan kalimat yang terakhir di ayat 26, dikatakan begini, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi pada waktu Yakub dan Esau, kedua anak ini lahir, usia Ishak itu 60 tahun. Nah, kalau kita ingat tadi, Bapak Ibu semuanya, ya, Ishak menikah dengan Ribka usianya 40 tahun. Kadang kita tidak melihat detail dan kita berpikir Ishak itu berdoa immediately. Tiba-tiba sekonyong-konyong istrinya hamil. Tetapi kalau kita membaca dengan detail, dikatakan istrinya itu sebenarnya kan mandul. Dan rupanya untuk Ishak, dia bersama dengan Ribka menunggu 20 tahun untuk kelahiran 2 orang anaknya ini. Bukan waktu yang singkat dan waktu tunggu yang cukup panjang 20 tahun. Untuk Abraham waktu tunggunya 25 tahun, saudara. Buat Ishak dan Ribka waktu tunggunya 20 tahun. Bukan waktu yang cepat. Bukan secepat kita membaca 1 ayat yang merupakan 1 kalimat. Dia berdoa, istrinya mengandung, ya. Tetapi 1 kalimat itu dari awal dia berdoa sampai penggenapannya memakan waktu 20 tahun, saudara. Jadi selalu ada masa tunggu. Nah, saudara, apakah masa tunggu itu seperti kita kalau pergi ke dokter? Karena ada urutan dokter itu mungkin akan menemui kita kalau kita urutan yang ke-8, kan ada yang nomor 1, kan ada yang nomor 2, baru sampai kepada nomor yang 8. Karena dokternya harus melayani seorang demi seorang. Saudara, waktu tunggu di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Bukan karena Tuhan sibuk, karena begitu banyak permohonan doa, dan kemudian prosesnya first come first serve, atau yang masuk dulu kemudian diproses dulu, ya, sehingga saudara yang sudah masuk di tahun 2022 yang di bulan Juni awal begitu ya, itu harus menunggu sekian tahun supaya doa saudara diproses dan dijawab sama Tuhan. Sama sekali bukan seperti itu. Karena Tuhan kita mendengar doa saudara pada waktu doa itu dinaikkan. Bahkan Tuhan tahu apa yang saudara akan doakan jauh sebelum saudara berdoa. Tuhan kita Maha tahu. Tetapi tetap ada masa tunggu. Karena Tuhan mau setiap kita bertekun di dalam penantian. Kembali saudara, bertekun di dalam penantian. Dan saya melihat setiap orang percaya
yang mau bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan selalu masih punya doa yang masih berada di daftar tunggunya Tuhan. Tuhan tidak pernah beritahu bahwa doa itu dimulai tahun 2022 dan ada daftar tunggu, let's say 3 tahun. Saudara kadang tercengang, saudara baru berdoa, saudara bahkan mungkin baru berpikir dalam hati, Tuhan, aku ini kepingin seperti ini, belum sungguh-sungguh masuk ke dalam kamar doamu dan berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan langsung menjawab, apa yang saudara inginkan ada di depan mata. Dan saudara ingin mungkin makan tertentu gitu ya. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kami, saya dan istri saya mengatakan, iya ya pengen makan makanan tertentu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngirim makanan yang persis sama seperti yang diinginkan. Luar biasa. Sepertinya bahkan tidak perlu waktu tunggu. Tetapi ada hal-hal yang menurut kita bahkan lebih penting dari makanan yang tadi kita kepengen. Tapi kita sampai hari ini masih berada di masa tunggu dari waktu Tuhan yang kita tidak tahu sampai kapan. Saudara, kembali. Untuk Ishak, dia menunggu 20 tahun. Abraham 25 tahun. Ini untuk anak saudara. Tapi mungkin saudara yang saudara tunggu bukan anak. Yang saudara tunggu masalah yang hal-hal yang lain yang saudara doakan. Tapi prinsipnya tetap sama. Selalu ada masa tunggu. Dan di masa tunggu itu justru iman kita diuji. Iman Abraham diuji pada waktu dia menunggu. Iman Ishak juga diuji sewaktu dia menunggu. Iman saudara dan saya juga diuji pada waktu kita menunggu. Hanya karena Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tahun-tahun penantian Ishak selama 20 tahun tidak berarti Ishak tidak menanti. Hanya karena tidak ada orang yang saudara kenal mungkin, atau sedikit orang yang saudara kenal, yang menunggu waktu Tuhan untuk penggenapan janji atau doa-doa yang mereka naikkan ke hadapan Tuhan, bukan berarti hanya saudara yang mengalami. Saya percaya setiap orang percaya mengasihi Tuhan. Pada waktu mereka berdoa, ada hal-hal yang mereka harus tunggu. Ada hal-hal yang mereka perlu belajar untuk menantikan Tuhan dan mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Biar kebenaran ini boleh menguatkan setiap kita di masa tunggu waktu penggenapan Tuhan. Dan kita tetap mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami hari ini belajar dari kehidupan Ishak dan Ribka yang menunggu, Abraham dan Sarah yang menunggu. Tidak hal yang kebetulan, kami juga berdoa dan kami menunggu waktu penggenapan Tuhan. Dan kami tahu Engkau berdaulat, Engkau punya waktu. Dan pada waktu yang tepat, Engkau akan menunjukkan apa yang Kau janjikan. Engkau adalah Allah penggenap janji. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih karena Engkau setia atas kehidupan kami. Biar kami tetap teguh di masa kami menanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.